kita tidak lain hanyalah untuk beribadah, untuk mengenalnya, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa kepadanya, bertambah taat patuh kepadanya, bertambah pandai musyur nikmat Allah, dan bertambah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah, amal sholat yang kita lakukan tidak lain adalah peningkatan takwa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, beribadah kepada Tuhan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kalian tergolong orang-orang yang bertakwa. Ibadah yang kita lakukan tidak adalah peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah hadirin pertanyaan yang barangkali tidak perlu jawab, karena sekali lagi ibadah yang kita lakukan ini yang pertama harus berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, amal soleh kita, perbuatan baik kita, kalau berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Allah berhitung, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita lakukan kebaikan di muka bumi ini Allah akan diperlihatkan, atau sebaliknya akan diperlihatkan. Kapan? Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dunia akhirat. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi apapun yang kita lakukan kebaikan, yakinlah tercatat, yakinlah Allah akan membalas. Hadirin kan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang beribadah itu, tapi harus apa? Harus mengikuti petunjuk baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara sholatnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana sedekahnya Rasulullah, bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah. Hadirin Allah, kita harus mengikuti petunjuknya meskipun tidak persis. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dalam pelaksanaan mungkin sedikit beda. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kan masing-masing ada riwayatnya. Umpamanya takbir dalam sholat, kita tahu ada aneka ragam, sedekahnya juga ada beraneka ragam. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadirin Allah, namanya sahabat yang melihatnya seperti apa. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi amal ibadah kita, amal soleh kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengada-ada, tapi ada petunjuk sunnah Rasul. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan para alim ulama, dan akhirnya sampai kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Amal ibadah kita, amal sholat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping beriman kepada Allah, di samping mengikuti petunjuk Rasulullah, yang ketiga adalah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada kecuali ikhlas kepadanya, betul-betul ikhlas. Hadirin kan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas seperti apa? Ya lillahi ta'ala, udah. Hadirin kan Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pamer, tidak riya, tidak sum'ah, tidak didengar-dengarkan sana sini, tidak. Hadirin lillahi ta'ala.
Namanya ibadah kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Apalagi yang namanya ibadah haji, Masya Allah, sekampung itu ketahuan. Umroh juga demikian. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus jaga niat. Innamal a'malu binniyat. Hadirin kan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahnya amal ibadah, amal soleh itu tergantung niatnya lillahi ta'ala. Makanya balasannya sesuai dengan syarat rukunnya dan juga sesuai dengan keikhlasannya. Hadirin kan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud lagi perintah ibadah kita adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal tiba. Sepanjang masih berakal, kita wajib beribadah. Yang hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ibadahnya karena Allah. Mudah-mudahan ibadah kita mengikuti petunjuk Rasulullah dan beriman kepada Allah. Amin 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 ya rabbal